kamu di kamar mandi nyanyi-nyanyi. Hah enggak nyanyi-nyanyi. Adek gue nanya, tante dengar suara ceweknya nyanyi apaan? Nggak tahu, tante nggak ngerti, soalnya nyanyi kayak bahasa Sunda. Tadi ngeliat itu, kamu ngeliat juga nggak? Iya ngeliat tante. Itu apaan? Gimana? Blablabla. Udah nggak kenapa-napa kok, udah tante istirahat aja segala macam. Nah karena gue sama sepupu masih di teras itu, adik gue cerita lah. Jadi ini agak panjang sih. Cuma buat gue baru sekali sih gue ngalamin, bukan gue yang ngalamin tapi gue ada di sekitar itu gitu. Ini mau tahun baru dong nih? Itu udah tahun baru kali. Tahun baru udah lewat, udah jedar-jedar trompet di tengah jalan. Itu berarti sekitar pagi, nggak pagi, jam 1-an, jam setengah 2 tuh nyampe Kalibata. Terus adik gue bilang, jadi pas di pantai tadi tuh, yang dia ngerasa yang di jalannya pincang kaki, itu emang ada yang nyakar. Jadi ini background sedikit. Adik gue memang bisa ngelihat segala macam ya. Cuma maksudnya semakin dia tua dewasa, gue ngerasa dalam tanda kutip kebisaannya dia bertambah. Kayak misalkan sebelum itu dia cuma bisa ngerasain segala macam, bisa ngelihat, bisa berinteraksi atau diajak interaksi. Tapi di momen itu dia tuh kayak misalkan dia ngelihat nih, dia tuh bisa tahu kayak nih arwah atau nih makhluk kenapa kecelakaan kah atau dulu hidupnya gimana. Gitu. Jadi dia dengan lihat tuh udah bisa tahu, oh nih kenapa begini. Nah diceritain pas di pantai itu si makhluk ini berbentuk perempuan. Perempuan serba hitam kulitnya, rambutnya segala macam. Ceritanya dalam tanda kutip suka sama anaknya Om Rudi. Dan di momen Om Rudi ngejar anaknya untuk kayak udah main pantainya, itu sebenarnya Om Rudi ngelihat. Jadi ada proses validasi lah. Om Rudi bilang bahwa iya Om ngeliat itu. Makanya dia samperin anaknya, dia bawa. Nah secara tidak sadar atau tidak tahu, makhluk itu ngejar Om Rudi dan nyakar memang. Nyakar. Tapi bukan nyakar yang udah mas. Nempel ngikut. Kayak ngegelayut gitulah. Ngikut, yang itu ngikut sampai rumah om gue yang di Cilegon tadi. Gitu. Nah singkat cerita, di rumah om gue yang di Cilegon itu ada penunggunya, dalam tanda kutip penunggu ya. Bentuknya kakek-kakek, pakai tongkat. Tapi kalau kata Bagas baik lah, memang ngejaga gitu. Si makhluk hitam ini kan ketemu sama kakek-kakek ya. Ini gue ceritanya Bagas ya, karena gue nggak bisa ngelihat atau apa. Si makhluk hitam ini ketemu sama kakek-kakek. Ceritanya di situ kakek-kakeknya ngusir si makhluk hitam. Jadi si kakek ini tahu bahwa makhluk ini jahat. Makhluk ini pengen mencelakai Om Rudi, gitu-gitu. Terus ceritanya kakek-kakek itu dalam tanda kutip izin ke Bagas di saat mau pulang. Kayak ngomong, ini saya izin ikut nganterin. Saya takut, anjing gue merinding lagi Fak. Saya takut makhluk itu kembali lagi. Udah tuh. Lo tau gak sih kakek-kakeknya ngikutnya tuh di mana? Di mana? Di atas mobil yang gue bawa. Nah diceritakan sama adek gue di tengah jalan di tol itu. Ini gue nggak tahu ya, emang buat gue kayak halu sih, karena gue nggak pernah lihat, nggak pernah tahu gitu. Coba yang diceritain adek gue. Di tengah jalan makhluk hitam itu muncul lagi. Dan dia kayak berantem lah. Scene-nya tuh kayak di mobil, di atas itu kakek-kakek masih makhluk hitam ini berantem. Berantem sampai itu ke Kalibata, ke rumah Kalibata gua. Terus tadi tante gua ngeliat bahwa ketika Om Rudi jalan masuk rumah Kalibata, dia kayak ada bayangan hitam gitu kan. Nah singkat cerita, ini nggak tahu ya orang rumah gua denger nggak apa-apa atau gimana ya. Rumah Kalibata gua kayak ada pagernya. Ada nunggu lah, jawara lah gitu. Sehingga energi atau makhluk negatif tuh diusir. Gitu. Dan itu dari penglihatan dan penceritaan Bagas, itu cabut. Si makhluk hitamnya cabut. Dan kakeknya juga bilang sama Bagas, nih udah gue kelarin ibaratnya. Besok juga om kamu nggak kenapa-napa lagi. Gitu. Terus gue di situ kayak anjrit.
Maksud gue kayak selama gue hidup nggak pernah ada cerita-cerita gitu dah. Iya. Udah besok pagi, nah keluarga gue juga setiap kalau ngumpul tuh pasti bangun pagi, sarapan bareng, beli bubur atau apa. Pagi tuh gue bangun lumayan pagi, jam 7 pagi. Terus udah pada ngumpul, pada sarapan bareng. Terus adik gue terakhir nih kayak slot terakhir bangun. Terus tante gue langsung nanya, "Guys, kamu ngeliat Om Rudi nggak? Kamu ngeliat Om Rudi nggak?" Nggak ada pada yang lihat. Padahal semalam tuh tidurnya di sofa rumah gue yang di Kalibata. Mana nih Om Rudi? Iya nggak ada yang lihat segala macam. Ya memang dia tidurnya paling duluan gitu. Terus nggak lama Om Rudi nyampe rumah, dia habis sepedahan gitu dan totally fine. Kayak sedia kala aja. Iya. Ini gue mau nyeritain tadi kenapa merinding ya, karena gue tuh pernah lah cerita hal demikian, cerita gue di salah satu channel lah. Terus si tim yang punya channel nih bilang, adek lu suruh cerita dong, undang. Oh yaudah, ini lu izin aja sama adik gue. Izin, adik gue yaudah deh, boleh. Gitu, udah cerita ke sebuah studio gitulah cerita. Terus adik gue nanya, ini mau cerita apa nih bang? Itu aja kan abang lu cerita tuh, cerita di Tanjung Lesung, lu ceritain itu aja tapi dari POV lu. Oke deh. Sorry ya guys kalau gue ceritain ini, tapi buat gue perlu duduk. Nah nge-tag videonya tuh yang monolog sama kamera gitu. Jadi misalkan di situ adik gue sama tim si channel ini di belakangnya lah, kamera. Cerita nih dia. Cuma dia disclaimer, gue nggak mau muka gue kelihatan ya, gue pakai masker aja. Oh yaudah, nggak apa-apa, silakan cerita. Masuk. Pas 5 menit, tiba-tiba lagi cerita, adik gue gini. Terus gue pikir kan, bercanda nih orang. Shh. Cerita, cuma dia diem. Dan kulit adik gue, kalau gue rada hitam ya, dia rada putih. Rada putih yang kalau orang yang kulitnya putih kayak gitu, kalau merah tuh pasti kelihatan kan. Mukanya tuh merah. Terus gini kayak gue mikir, apa kesurupan, apa kesambet, cuma gue nggak tahu ilmunya. Terus gue bilang sama si tim itu, ini aja, cut. Ini kenapa nih adik gue? Samperin lah sama si tim itu. Gue masih duduk di seberang sofa gitu. Guys, kenapa lu? Masih. Kenapa? Diem. Terus melek, mukanya yang merah banget. Merah kayak gitu kali tuh. Terus masih merah banget kayak, enggak apa-apa. Terus kayak, gue boleh minum gak? Oh, boleh silakan. Terus ke dispenser, gelasnya totally segitu tuh. Minum dispenser, ngisi penuh nih. Habis, ngisi lagi. Habis 3 kali cuy. 3 gelas penuh tuh. 3 gelas penuh tanpa jeda. Terus kayak, lu kenapa lu? Terus dia kayak gini gitu loh, kayak orang pusing gitu. Kenapa lu? Sorry. Kenapa lu? Nggak apa-apa. Sorry ya kata adik gue. Ya. Mau lanjut gak? Kata tim channel itu. Boleh, gue duduk dulu deh. Ayo duduk dulu guys. Udah. Monggo ya kalau udah siap cerita. Ya. Cerita lagi, gitu lagi mas. Cepet banget gitu lagi. Terus gue bingung kan. Terus gue bilang sama tim, ini gue nggak tahu kenapa, cuma buat gue nih nggak baik-baik aja nih. Udah nggak usah. Ya udah aman. Itu kalau waktu kayaknya jam 9:30 sih. Belum malam banget lah. Udah. Dan terang juga kayak gini. Udah. Terus gue samperin lagi, lo kenapa? Jangan kesurupan di sini lah. Gini. Dia diem. Ini gue inget banget sih nih. Misalnya gue berdiri di sini. Adik gue kan sipit kayak gue. Terus dia tiba-tiba nengok. Lu nggak tahu apa-apa, diem aja. Iya apa? Gue kaget cuma kayak ngerespon. Iya apa? Gue nggak tahu apa, kasih tahu. Terus dia berdiri, nyamperin kuping gue, terus bilang, gue nggak kuat. Kenapa? Makhluknya kesini. Makhluk yang mana? Gue bilang, anjing merinding.
makhluk yang mana? Baju hitam. Itu yang hitam yang ini Om Rudi. Jadi emang dia ceritanya singkat padat jelas tuh, sehingga udah sampai di momen itu aja ceritanya. Makhluknya kesini. Oh gitu. Di mana? Karena gue sosok berani karena di situ rame orang. Di mana? Jadi misalkan posisinya ini ada gue berdiri, gue di sini. Di sini itu ada space kosong, ya mungkin tembok itulah. Itu di situ. Serius loh. Iya. Terus ini kan kayak ada bantal gitu, terus gue timpuk gitu sotoy. Tak. Gue jangan gangguin adik gue loh, gini. Udah. Ini misalkan layoutnya ini kayak buat orang jalan gitu, terus di sini pintu kaca yang full kaca. Di luar kaca tuh ada bangunan lantai 2, bawahnya parkiran motor gitu lah. Dispensernya dekat di depan pintu kaca itu, terus adik gue minum lagi gitu. Terus gue nyamperin, gue bilang, lo kuat nggak? Mau cerita lagi? Nggak usah. Dia bilang, gue berdiri ada pada depannya. Ini gue di sini, ini adik gue. Terus lagi ngobrol deh begini. Terus adik gue tiba-tiba begini, ke arah kaca keluar. Gue kayak, wah ini udah gak bener nih, udah gak bisa gue bercandain. Singkat cerita gue tanya, kenapa sih? Lo kenapa? Enggak. Gue gak mau cerita, kata dia. Udah kita ngerokok aja keluar segala macam udah. Ya gue nanya lah, gue penasaran. Untuk makhluknya gimana sih? Itu cewek hitam gini. Enggak, maksudnya kecil, gede, tinggi, badannya hancur atau gimana? Enggak, kayak jubah hitam aja gitu, hitam segala macam. Tapi tinggi, kata dia. Tinggi apaan? Gue bilang, setinggi ono. Atap lantai 2 cuy. Oh gitu. Terus kenapa dia datang? Nggak tahu, energinya gede banget, kata dia. Energi gede banget. Sebenarnya gue pas mau tadi mulai tag gitu, kata dia, gue udah ngerasa kayak nggak oke nih. Cuma ya udahlah, karena gue udah datang nggak enak sama bang ini, si tim yang punya channel. Udah gue cerita. Cuma pas pas dia cerita muncul. Jadi dia kayak dipeluk dari belakang gitu mas, kayak gitu. Dan dibisikin sama si makhluknya. Balik lagi ya, gue mungkin orangnya sama yang gitu-gitu rada skeptis ya. Tapi adik gue bilang, cerita pas dibisikin tuh bisikinnya gini, ya udah, lo kalau berani cerita aja. Tapi kalau lo cerita, salah satu anggota keluarga lo bakal gue apa-apain. Dan adik gue nggak bisa nebak pikiran si makhluknya, ini anggota keluarga yang mana, anggota keluarga yang mana nih, segala macam. Terus sehingga dia kayak takut, dianya takut sendiri. Oh ya udah, tapi lu physically yang kenapa-napa kan? Enggak apa-apa. Ngerokok tuh gelisah banget. Gelisah aja. Terus dia bilang, gue nggak enak nih, gue balik deh. Oh ya udah balik. Jadi tadi pas gue ceritain yang soal makhluk hitam itu, ya ada part kejadian itulah yang dem. Terus kalau lo inget tadi gue sempat mention pas gue ke Cilegon, gue nunggu om gue di seberang. Jadi di seberang ya ada rumah kosong. Tahun 2021 tengah tahun gue main. Jadi terakhir gue main tuh 2016 tadi. Main lagi gue 2021 karena emang WFH. Terus emang gue pengen main aja karena rumahnya enak. Terus udah. Terus gue inget-inget, nih kayak nggak ada yang berubah gitu, tetap ada dijual nomor handphone. Terus biasanya ada third party yang orang jual rumahan. Udah sore-sore gue ngobrol sama om gue yang punya rumah di Cilegon. Om, ini rumah nggak kejual-jual. Yang punya rumah pernah kesini nggak? Pernah kesini nggak sih? Nggak pernah ya, emang tinggalin aja. Ini aja spanduk udah ganti berapa kali gitu, dari yang udah wash gitu sampai baru lagi. Ini gue nyeritain ini ibaratnya spin off mas ya. Kayak bukan kelanjutan juga, cuma kayak validasi lah. Udah, terus di sore gue iseng foto pakai HP, cerak dari depan rumah, cerak. Oh deh. Malam ini gue nggak ada kegiatan apa-apaan. Intinya singkat cerita, di situ gue sama Bagas juga. Gue sama Bagas, ada Cikal sama Banyu, sepupu gue yang tinggal di Cilegon itu. Malam tuh merencanakan untuk ini explore, pengen nyari yang gitu-gitu. Terus Cikal bilang, oh ada nih tempat di Serang.
tujuan utama kita tuh ini warung Indomie lah gitu, yang warung Indomie apa segala macam. Dia bilang mirip warpat, cuma nggak kayak warpat lah, karena ini lewat jalan kampung itu segala macam. Terus lu nyari seremnya di mana? Jalan yang kita laluin, Mas. Serem soalnya gelap, nggak ada lampu, bla 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 bla. Itu jalan utama? Ya bukan, tapi kita lewat situ aja. Kan mau explore nih. Ayo deh. Jam 7 gue nunggu nih, karena si Banyu nih belum keluar rumah. Jadi misalkan gue duduk di sini, Cikal di sini, Bagas di sini, saling hadap-hadapan ngerokok. Di belakang gue itu kayak ada space hidroponik tuh. Space hidroponik yang kalau lu masuk tuh dari samping. Tapi kelihatan tuh kalau ada orang di dalamnya. Lagi ngerokok. Terus tiba-tiba gue dengar ada suara shh gitu-gitu. Terus si Cikal nyeletuk, "Tuh Banyu ngapain di situ?" "Kemana emang, Cik?" "No, ke tanaman-tanaman." Lah nggak tahu. Ibaratnya akses dia keluar kalau penglihatan Cikal cuma ada satu pintu. Lah nggak tahu. Coba panggil. Terus Bagas ngomong, "Nyok, ayo buruan, kita mau jalan nih." Nggak dijawab. Lama loh. Nggak lama, Banyu keluar dari pintu samping. Jadi di samping gue tuh ada pintu gitu. "Ngapain lu?" kata Banyu. "Ngapain? Lalu dari mana?" "Gue dari atas, habis rapi-rapi." Terus gue bertiga kayak, "Itu siapa anjing?" Gue lari ke depan sama adek gue ngecek pintu, dikunci cuy. Terus kayak, lah ada aja horornya. Gue keluar rumah, gue foto tuh rumah. Gue dalam hati gue, tadi kan sore, kalau malam coba foto. Iseng demi Allah, nggak ada niat apa-apaan. Jalan ke sono. Terus kata si Cikal, kita ngopi dulu, belum terlalu malam nih, belum seru. Terus gue iseng, mana HP gue? Terus di saat ngopi itu gue iseng, kayak gue kan moto sore sama malam ya. Ada nggak sih bedanya? Terus gue dalam hati, coba dong, ada dong, biar seru nih. Ada. Apaan tuh? Udah ada pembelinya kalau malam. Jualan keringan depannya, jualan keringan. Malam laku ya. Beda. Gimana? Iya. Ini video lo ada editan yang foto dimunculin nggak? Bisa ya. Raguin lo orang Serang. Ini foto sorenya kalau lo mau lihat. Tadi tampilin Cil. Perhatikan seksama deh. Ini kayak nanti ujungnya pertanyaan, temukan 5 perbedaan gitu. Dan digeser-geser ya, tapi itu foto sore tuh. Iya. Retak begini rumahnya ya. Dari 2017 sampai 21 masih Oh begitu. Bukan HP lo, sorry. Oh iya benar. Iya. Maaf. Oke. Terus malamnya Kantor PMK kali ya sini. lu aja sono. Kantor di Serang. Ini malamnya. Lo boleh zoom. Ada perbedaannya nggak? Kalau dilihat langsung. Itu gue pas malam berusaha menyamakan angle foto saat sore ya. Seiseng-isengnya gue kayak coba gue samain. Jadi berantakan ya. Apaan? Jadi rusak enggak ya? Nggak tahu, lu ngeliat nggak? Apa sih? Gua nggak Iya kelihatan. nggak kelihatan lagi. Nah udah. Ada apa sih? Ini Terus lo kasih tanda. Terus di foto berikutnya exposure-nya gue terangin. Oh terangin. Dan di sini gue baru lihat, ada bedanya. Coba lo lihat lagi. Ini. Ada orang di dalam ya. Dalam jendela itu. Ini ya. Mana sih? Bukan sih. Itu bukan sih. Hal pertama yang gue temuin adalah kalau lihat di foto sore, gordennya tuh nutup full. Oh. Gorden yang bawah tuh, itu nutup full. Tapi pas di foto malam, tuh gorden kayak kebuka. Padahal tuh nggak ada yang punya kunci akses itu. Oh iya benar. Nggak ada yang punya kunci akses itu. Tapi kalau lo ngeliat di fotonya itu kan gue parkir depan situ. Terus ada lampu nyala. Itu memang saklarnya di luar. Jadi yang selama ini maintenance om gue ganti bohlam apa. Oh iya benar. Gordennya. Kalau pas sore tuh ketutup semua. Ya. Pas malam dia agak kebuka setengah. Sama satu. Kalau lo zoom di balkon atas, ya nggak tahu ya mata lo gimana berdua mas. Tuh ada cewek. Ini. Gimana sih lu? Nih. Nggak kelihatan. Ntar aja deh. Oh renap. Oh iya. Oke. Ya nggak tahu kebetulan, nggak tahu mata gue yang salah atau apa ya.
Ntar aja kita tampilin. Ini loh, nih tuh. Ya ntar aja kita tampilin di video. Terus dikasih highlight. Apa sih? Biar langsung kelihatan. Sosok mau ngeliatin kayak bagus aja. Apa? Mendingan Bagas daripada bagus. Tiba-tiba ini lagi cerita horor. Sambet. Dipeluk dari belakang sama Nyek Nyobe. Hitam. Itu sosok hitamnya bukan itu. Bukan. Iya. Abanda Herman. Iya, tapi kayaknya Mas Bagas jangan kesini sih. Kalau PPMK, maksudnya jadi nggak ada tantangannya buat Mas Bagas. Urusan kita ya Mas, baca kayak gitu. Mas Bagas nggak usah capek-capek lah. Tapi seru kayaknya. Ntar kali ya. Ntar deh. Gue baru tahu. Adek lu tuh waktu itu ke toko kan. Pas gue mau cabut tuh dia datang sama temennya. Kacamataan, kurus putih, Iya. Itu dia. Oke. Kurang lebih gitulah. Ya tapi di ekspedisi, bukan ekspedisi ya. Ya explore itu ada yang digangguin, cuma kepanjangan kayak kalau gue ceritain. Iya. Intinya kita udah dapat. Tapi itu makhluk hitam sama kakek-kakek pas kena tes di dalam gitu. Baliknya berdua mau ke Serang. Lu sih ngapain sih lagi pakai ngikut? Mau jadi kita sama-sama udah di Kalibata nih. Jauh nih. Iya. Siapa yang mau ngongkosin? Tadi kita enak numpang. Kalau gue masih enak bang, gue mah di Cilegon. Lu gimana Tanjung Lesung? Ayo, gue masih enak Cilegon ada ini travel, ada peradaban. Lu Tanjung Lesung gimana lu? Gitu aja ya. Itu cewek gitu gini-gini nih. Gimana ya? Kan gue udah kata, lo nggak usah nempel-nempel. Saya pengen lihat ibu kota. tapi ada yang lucu ya. Kan sampai Kalimantan, cek. Banyak yang bilang kan kayak naik bus Batam. Oi. Gitu. Tapi lo pernah ngeliat pengamen di rest area gak? Jarang lagi ya. Coba pengen nanya aja. Anjing. Kenapa sih? Aneh banget. Iya tadi gue pengen cerita ini. Ya kan gue bikin tweet terus ya sempat cerita di channel orang lah ya mungkin banyak yang nonton. Ini unik banget nih. Ada yang nge-DM gue. Ngajak lah. Hubungannya sama pengamen cerita hantu sama pengamen ini di tadi Cacil ya. Orang Tanjung Lesung Tapi itu beneran satu. Ntar kita cerita di luar aja dulu kan tadi mencari cerita itu. Enggak, tapi satu lagi ini. Ada yang DM nih. Pas kan masuk request gitu kan kalau nggak salah info ya. Ini nih dihapus sama masuk nih. Yang ini masuk aja yang tadi enggak. 10 plus anjing banyak banget ya. Terus gue buka dulu nih profilnya. Jadi gue sebelum baca gue buka profilnya. Wih 12.000 segala macam. Influencer cakep lagi. Kenapa ya tiba-tiba dia gue baca lah. Lu tau gak siapa? Yang punya villanya cuy. Iya. Jadi gue cerita gue gak pernah nyebutin nama villanya apa kan. Terus dia bilang, Mas gue denger lu cerita di sini. Dari ciri-ciri lu kayaknya villa gue deh. Bener gak nih fotonya? Ada dia foto villanya. Bener, itu punyanya dia, punya orang tuanya dia. Terus kayak disuruh take down dong. Enggak suruh take. Iya, gue akhirnya nanyain. Wah, sorry Kak, kalau emang ternyata itu villa kakak dan segala macam. Ini ceritanya mau di take down apa enggak? Udah enggak apa-apa Mas, lo villanya juga udah enggak ada, orang udah kena tsunami. Katanya lucu. Ya enggak lucu, bisa ketemu gitu. Kena tsunami kan kagak lucu. Lang, lo kan sosial media juga ya, maksudnya ya. Kan lo tahu mendingan lapor Twitter daripada lapor Pak. Kalibata. Kalibata. Apapun ketemu dengan cepat di Twitter. Iya dong. Nggak usah pakai lucu-lucu gitu lah. Mendingan yang lucu tadi. Makhluk hitamnya gimana baliknya? Itu gimana baliknya? Dia berdua kan berantem terus tuh di atas. Gue cerita ya udah mental aja cabut. Iya, tapi di atas tuh kayak kayak film-film di atas mobil kan. Kayak John Wick. James Bond kali ya. Tapi di situ juga gue nanya hal itu sih. Cuma karena adik gue bisa gitu, gue respect aja kayak respect lo bisa. Lo bayangin bisa pas mental dari Kalibata, jatuh, berdua nongkrong ini. Balik gimana? Nyamukin. Iya. Lu tanggung jawab. Lah gue kan jagain keluarga. Lu belum kenal belum. Lu masih enak bang kalau balik sama bang ke Cilegon.
Gua Tanjung Lesung, Bang. Bener. Nongkrong bae berdua. Hitam-hitam. Tahun baru tuh, tahun baru. Ada aja. Tahun baru. Nyari kisah tahun baru. Ibu kota sih ibu kota, Bang. Beli trompet nggak nih bang? Nggak ada kuat-kuat yang hilang. Saya cuma demen sama anaknya Om Rudi, udah. Nah, Ente udah tua masih aja ikut campur urusan orang. Ini kan kayak kakek kan? iya. Bukan begitulah. Gua tugasnya emang ngejagain. Kalau gua nggak jalanin tugas, gua dipecat, lo mau tanggung jawab kan gitu tuh. Biasa itu. Ini masalah hati, Bang. Gimana mau kuat energinya lang? Udah begini duluan udah malas. Iya kan. Om Rudi gitu kali. Makan. Itu Om Rudi kali. Digobrak. Itu kali Om Rudi. Makan. Ntar lo mati kalau nggak makan ya. Mana kamu subur? itu kali Om Rudi ya. Gue pengen berkencing demi Allah. Ayo kita terakhir closing. Makan. Closing. Makan. Makan apa nih? Ya. Makan apa nih? Rastaman. Reggae tiba-tiba. Lindur. Mau tahun baru. Makan apa nih? Tahun baruan kita. Lucu lagi anjing. Niatnya masuk gitu kali lah. Iya. Cuman kan lo sinisin jadinya dia bete di perjalanan. Kan niatnya kan mau tahun baru ya. Iya, makanya dia cemberut. Makan apa nih? Ya. Tet. Oke. Tapi tadi balik lagi mundur ke belakang. Pas apa namanya? Ada suara nyanyi. Astagfirullah enggak tuh? Siapa? Astagfirullah, Pak RW datang bawa polisi. Diseret lagi dari kamar mandi. Iya. Kalian yang gedor, palanya nongol. Pintu digedor. Dak. Palaku nongol. Gak apa lagi gue lagu Jamrut gak bisa Ya join. Masya Allah. Nah itulah. Aduh. Apa nih? Udah apa lagi nih? Udah. ya. Intinya Tapi sekali lagi serem sih. iya serem. Sekali lagi pertanyaan terakhir deh Lang. Dari semua keluarga besar lo yang 30-an itu ke Tanjung Lesung, ada yang hobi otomotif nggak? Ada. Om Rudi dan Bagas. Oh, otomotif. Maksudnya Otomotif. bisa kalau mobil mogok segala macam. Bisa. Butuh apa? Itu yang ngolong berarti. Kan tadi lo bilang ada yang ngolong. Ngolongnya bukan ngolong mobil ini, Pak. Oh, ngolong bukan. rumah. Ngolongnya ngolong rumah panggung. Kalau mau ngolong-ngolong nih anak olong nih. Bapaknya nih tentara. Enggak usah kira ganti oli. Saya ngolong dulu deh, Pak. Lo kalau mau lihat video ganti oli ntar gue kasih le. Tapi agak biru. Nah, Ya udahlah. kita kasih Mas Ya Gilang. udah Mas Gilang, makasih ya Mas Gilang. Makasih banyak Mas ceritanya Dano, nih di Mas Tanjung Bimo. Lesung. Aduh. Teman Kliwon buat yang mungkin domisilinya di Cilegon atau di Tanjung Lesung yang punya cerita juga mungkin bisa nebak-nebak gitu ya. Iya. Di Lah kan mana udah gitu? enggak ada vilanya juga. Enggak kan Perumahannya belum ditebak tuh. Perumahannya. Perumahan om Enggak, gua. lokasi villanya kan juga Tadi udah di yang ada Tanjung Lesung, ada jalanan ke kiri udah nyampe. Tadi kan Iya, udah langsung dijelasin. gampang ke gambar Iya, ya. ke Iya, gambar. iya. Oke, sekali lagi makasih Mas Gilang udah Makasih, mampir Mas ke Dano, PMK. Mas Bimo. Pengalamannya luar biasa. Salam buat Bagas. Mungkin Bagus. Bagas bagus sama Sontol dan Pampam. Itu beda universe ya. Itu Jini Bagus Kavi. Oh ini mau ngomong apa lagi lu? Udah kalau gua Udah. mah. Oke, akhir kata dan pamit. Bimo pamit, Mas Gilang juga pamit ya. Pamit. Makasih Mas Gilang. Teman Kliwon.